Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang perusahaan dalam pasar kompetitif. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Raken Aryasita, Safrida Sukmasari, Ahmad Syarif Nur Rahman, Maharani Putri Damayanti, saya sendiri Adi Swasono, dan Muhammad Rivaldi Pasha. Di sini kami akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama, perusahaan dalam pasar kompetitif. Yang kedua, pasar kompetitif sempurna. Yang ketiga, maksimalisasi keuntungan dalam pasar kompetitif. Dan yang terakhir ada kurva penawaran dalam perusahaan kompetitif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perusahaan dalam pasar kompetitif. Untuk pasar kompetitif sendiri adalah pasar yang memiliki banyak penjual dan pembeli yang memperdagangkan suatu produk yang identik atau homogen atau satu jenis, sehingga penjual dan pembeli menerima harga yang telah ditentukan oleh pasar tersebut. Sebagai contoh, seperti pasar buah, pasar sayur, pasar beras, dan pertokoan pakaian. Untuk yang selanjutnya, ciri-ciri dari pasar kompetitif atau pasar persaingan sempurna sendiri diantaranya, untuk yang pertama, terdapat banyak pembeli dan penjual yang ada di dalam pasar. Untuk yang kedua, barang yang diperjualbelikan atau diperdagangkan oleh berbagai penjual sebagian besar sama. Untuk yang ketiga, perusahaan dapat dengan mudah untuk keluar masuk pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, pendapatan total atau total revenue untuk perusahaan dapat dihitung dengan cara pendapatan total sama dengan harga barang dikali kuantitas. Sedangkan pendapatan rata-rata atau average revenue dalam persaingan sempurna adalah sama dengan harga barang pendapatan rata-rata pendapatan total dibagi kuantitas, sama dengan harga kali kuantitas dibagi kuantitas. Definisi harga jual dan harga barang. Harga jual adalah harga yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh biaya produksi, biaya non-produksi, dan juga keuntungan yang ingin diperoleh produsen dengan dibebankan kepada konsumen. Harga barang adalah harga yang bersedia dibayarkan konsumen dalam mendapatkan barang atau jasa. Selanjutnya, maksimalisasi keuntungan pasar kompetitif. Tujuan dari perusahaan kompetitif adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Artinya, perusahaan ingin menghasilkan kuantitas yang memaksimalkan perbedaan antara total pendapatan dan biaya total. Kurva penawaran dalam pasar kompetitif. Kurva penawaran jangka pendek yaitu posisi kurva biaya marginalnya yang berada di atas biaya variabel rata-rata. Sedangkan kurva penawaran jangka panjang yaitu kurva yang biaya marginalnya di atas titik minimum dari kurva biaya total rata-rata. Untuk yang selanjutnya, kurva penawaran perusahaan kompetitif jangka pendek. Pada kurva penawaran jangka pendek, suatu perusahaan kompetitif bisa kita lihat bahwa apabila biaya lebih besar daripada biaya rata-rata atau average cost, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Jika biaya lebih besar daripada biaya variabel rata-rata atau average variable cost, maka perusahaan akan tetap beroperasi dalam jangka pendek. Dan jika biaya lebih kecil daripada variabel rata-rata, maka perusahaan akan berhenti atau tutup.
Saat kurva MC memotong kurva AC di titik minimum disebabkan karena jika MC lebih kecil dari AC, maka AC turun, dan jika MC lebih besar dari AC, maka AC naik. Sementara AC adalah biaya rata-rata. Ketika tambahan lebih besar dari rata-rata, rata-rata akan terdorong naik. Sebaliknya, jika tambahan lebih kecil dari rata-rata, rata-rata akan terseret turun. Itu kurva penawaran perusahaan kompetitif jangka panjang. Ketika biaya atau P lebih kecil dari AC atau biaya rata-rata biaya, perusahaan akan keluar dari pasar karena sulit untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan ketika biaya atau P lebih besar dari AC atau rata-rata biaya, perusahaan akan masuk untuk menawarkan produknya dan akan memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya, titik equilibrium atau perusahaan keseimbangan pasar. Suatu produsen dapat dalam pasar kompetitif jangka panjang tercapai ketika P sama dengan MC. Pada saat itu juga, P juga sama dengan minimum AC, sehingga profit adalah 0. Dalam hal tersebut, terbentuklah kurva penawaran jangka panjang untuk keseluruhan pasar. Karena saat profit sebesar 0 adalah setara dengan minimum AC, maka kurva penawaran yang terbentuk berupa garis lurus mendatar. Ya, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.